Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak hebat. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tema 7 atau tema 3G tentang teknologi pangan. Tahukah kamu, setiap makanan yang kita makan berasal dari hewan atau tumbuhan? Misalnya susu, sosis, nugget, dan bakso yang bersumber dari hewan. Dan ada juga tempe, tahu, kecap, dan jus yang bersumber dari tumbuhan. Makanan yang tadi kita sebutkan adalah makanan yang mengalami perubahan dikarenakan teknologi pangan. Sebenarnya pangan itu apa sih? Pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari hewan dan tumbuhan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sumber energi tubuh kita. Kebutuhan pokok sumber makanan yang berasal dari hewan itu biasanya merupakan hasil peternakan. Dan kebutuhan pokok atau sumber makanan yang berasal dari tumbuhan biasanya berasal dari hasil pertanian atau perkebunan. Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan dapat membusuk sehingga harus dibuang percuma karena tidak dapat dikonsumsi lagi. Ada cara yang dapat kita lakukan agar makanan dapat dikonsumsi dan lebih awet dengan menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan sehingga menghasilkan makanan baru dan membuatnya bertahan lama serta tidak cepat membusuk. Terdapat 3 cara mengolah hasil pangan dengan penggunaan teknologi pangan. Yang pertama pengawetan, yang kedua pengemasan, dan yang ketiga penyimpanan. Terdapat beberapa manfaat dari penggunaan teknologi pangan. Yang pertama, dapat membuat makanan menjadi lebih awet dan tidak mudah rusak. Yang kedua, dapat membuat makanan menjadi lebih bernutrisi atau bergizi. Yang ketiga, dapat membuat makanan bebas dari penyakit. Yang keempat, dapat membuat makanan menjadi lebih praktis dimakan. Yang kelima, dapat mengurangi sisa bahan pangan. Yang keenam, dapat meningkatkan kreativitas pembuatan makanan olahan sehingga makanannya menjadi lebih inovatif dan makanan menjadi lebih bervariasi. Selanjutnya, dengan pemanfaatan teknologi pangan dapat meningkatkan pendapatan atau penghasilan para pengolah makanan. Nah, di sini ada beberapa contoh hasil teknologi pangan yang berasal dari tumbuhan. Pertama ada singkong, hasilnya menjadi bisa keripik singkong ataupun tepung tapioka. Kemudian kedelai atau kacang kedelai ya. Nah, ketika diolah dan hasil teknologi pangannya menjadi tempe, tahu, kecap, susu kedelai. Selanjutnya sumber pangannya ada jagung yang diolah menjadi tepung maizena juga popcorn. Kemudian ada kelapa yang hasil teknologi pangannya menjadi santan, nata de coco ataupun minyak kelapa. Selanjutnya ada sayuran yang hasil teknologinya bisa berupa asinan ataupun keripik, contohnya keripik bayam ya. Kemudian ada padi yang hasil teknologinya merupakan beras yang kita olah menjadi nasi. Kemudian yang terakhir ada buah-buahan. Nah, buah-buahan ini biasanya diolah dan hasil teknologi pangannya bisa berupa asinan, manisan, juga selai ataupun jus. Di sini juga ada beberapa contoh hasil teknologi pangan yang bersumber dari hewan. Yang pertama ada sapi. Sapi ini biasanya kita olah
dagingnya maupun susunya. Nah, dari dagingnya bisa menjadi bakso, sosis, kornet, atau nugget. Kemudian susunya juga bisa kita olah sehingga hasilnya bisa berubah menjadi susu, keju, es krim, ataupun kerupuk susu. Selanjutnya ada ayam nih. Ayam dagingnya itu bisa diolah sehingga menjadi bakso, sosis, atau nugget. Hampir sama ya dengan yang sapi. Kemudian, nah, dari ayam ini kan ada telurnya. Nah, telurnya itu bisa kita olah menjadi telur asin. Ya. Kemudian yang terakhir ada ikan. Nah, ikan ini jika diolah maka hasil teknologi pangannya bisa menjadi minyak ikan, bakso ikan, maupun Alhamdulillah anak-anak, materi hari ini telah selesai. Jazakumullah khairan kasiran atas perhatiannya. Semangat belajar dan tetap menjaga